Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Holy Peter dalam acara keajaiban para CTMR. Apa saja sih keajaiban CTMR tersebut dan jurus-jurus apa yang mereka paling favoritnya gitu. Nah, jangan lupa tonton video ini sampai tuntas. Nah, kebetulan pada pagi kali ini saya dapat seorang tamu dapat tamu CTMR dari Makassar. Nah, tonton terus eh, channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Holy Peter. Saya kedatangan tamu dari Makassar. Ini Korwil Sulam Papua ya, Sulawesi, Maluku dan Papua. Dan perkenalkan di sebelah saya yaitu Bunda Erni Madia. Ini salah satu dosen di kampus ekonomi katanya jurusan ekonomi ya. Dan di sini Bunda Erni mau menceritakan perjalanan kenalnya dengan Magnet Rezeki dan perjalanannya menjadi CTMR, Certified Magnet Rezeki. Baik, tanpa menunggu lama kita serahkan kepada Bunda Erni untuk menceritakan pengalamannya. Kepada Bunda Erni saya persilahkan. Alhamdulillah, jasakillah kasira Holia. Alhamdulillah luar biasa. Kita bersyukur-syukurnya kita tidak lupa mengirimkan salam-salam kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah di saat bulan Ramadan ini saatnya bulan yang dimana keberkahan ilmu, tambahan informasi atau apapun menjadi 10 kali lipat di hari biasanya. Terima kasih Bunda Holi telah memberikan kesempatan untuk berbagi ya. Perkenalkan saya atas nama Erniwati Nadia dari Korwil Sulang Papua yang tergabung dalam Certified Trainer of Mahir Rezeki. Bersyukur karena ada event dan momen seperti ini bahwa luar biasa menjadi CTMR itu adalah sebuah tantangan, tetapi menjadi CTMR itu adalah menjadi pola patron untuk bagaimana bisa mendapatkan keajaiban-keajaiban. Alhamdulillah saya hari ini luar biasa karena seperti rasanya mendapat ilham ya, karena sudah 7 tahun 8 tahun kurang lebih ya Mbak Olia dalam mengamalkan ilmu rahasia magnet rezeki yang tidak tentunya, dan insya Allah semoga istiqomah dan tidak mudah untuk move on. Di awal perjalanan kehidupan saya, jujur saya seolah-olah diperjalankan Allah untuk mengenal ini. Kalau mau dibilang, kebetulan saya di Jogja waktu itu ya. Saya sudah masuk di komunitas lain, tetapi ternyata informasi ada camp magnet rezeki. Makanya saya mencoba, saya memang betul-betul meminta sama Allah, berikan yang Allah yang terbaik. Karena jujur saya mengembara mencari ilmu yang betul-betul, karena saat itu Allah seperti mendetoks yang kayak bukan mengenalkan lagi, meminaskan segalanya. Ya, banyak hal yang membuat saya seperti itu, dan setelah belajar ilmu rahasia mengenai rezeki, baru paham, oh ini cara Allah untuk bagaimana memberikan fitrah saya. Ya, seperti itu ya. Jadi di awal saya itu seolah diperjalankan, kenapa saya tidak pegang apa-apa, karena di Jogja waktu itu ya, masa saya harus pulang balik. Bayangkan ya, sahabat-sahabat NR maupun apa yang mungkin ada yang menonton di sini di luar dari anggota NR atau yang pengamal ilmu mandiri rezeki, berharap untuk
mau menyimak betul-betul karena luar biasa ya. Jujur, saya mencari ilmu yang betul-betul ruhnya masuk ke saya. Dan ternyata Allah memperjalankan saya karena Yogyakarta dengan Makassar itu biaya harus kurang lebih 7 juta ya. 7 juta jujur saja. Saya seperti di Jogja harus balik karena rutinitas harus kembali lagi ikut camp. Maka saya katakan diperjalankan karena saya belum tahu siapa itu Ustaz Nasrullah. Terus harus ikut camp, camp Mahner Rezeki. Saya duduk, begitu duduk dan alhamdulillah di situ Allah mungkin menitipkan bahwa inilah ilmu yang kau cari selama ini. Dan luar biasa setelah mendapatkan ilmu rasa rezeki di camp 4 Jogja, di camp 4 Jogja ya, disitulah bertubi-tubi juga detox. Jadi sahabat-sahabat MR maupun sahabat-sahabat se-Indonesia, seluruh dunia yang menyimak YouTube ini, alhamdulillah ternyata kita tidak tahu ilmu yang mana. Ternyata begitu saya kaji mendalam, banyak hal ujiannya Allah yang dikirim ke saya. Dan itulah yang dikatakan oleh kami bahwa detox. Dari sekian jurus, ternyata yang membuat saya kagum, jujur ya, adalah ilmu tentang kartu tala. Kartu tala dan yang menjaga terumbu karang. Jadi membahagiakan, memuliakan orang lain. Kenapa pas masuk era COVID ya, di sini titik balik istilahnya, kalau di detox Allah pasti Allah menyiapkan sesuatu ya, titik puncak. Titik puncak berada bahwa apa betul si Fulan atau betul nih Bu Erni ini betul tidak mau mengamalkan ilmu IMER dengan benar. Karena ternyata ilmu IMER itu jurusnya kan ada nih persahabatan. Ya, mungkin yang belum mendapatkan hal ini bisa belajar nanti SHMR, Seminar Hybrid Mahner Rezeki, THMR maupun TOMR. Ya, banyak sekali ya, macam-macam di MR ini. Setelah saya ini, karena saya kan pengamal baru ya Mbak ya, tidak ikut seminar, tidak ikut camp, tetapi saya meresapi setiap jurus berisi rezeki. Apa sih yang menjadi penghalang selama ini? Ternyata penghalang saya memang tebal sekali. Ternyata ibarat apa ya, tebal kayak sisik-sisik itu tebal banget Mbak. Akhirnya saya mengupas sedikit demi sedikit, mulai yang membuat saya itu riba, jujur ya, riba. Saya mulai ya Allah, dosa riba yang luar biasa. Dan dosa-dosa saat kita remaja itu Allah ternyata membalasnya ketika kita sudah berumah tangga. Di sekadar informasi, saya punya anak 5. Alhamdulillah berjalan dengan waktu, ibu waktu itu kena stroke ya, 1 tahun 1 bulan, sehingga membuat saya harus fokus merawat. Itulah ujiannya Allah, kalau memang mau bertahan tidak ya. Begitu mengamalkan ilmu rasa dari rezeki, pertama-tama kerjanya ya, kerja yang saya betul-betul harus kupas tuntas. Pas COVID ada COMR. Di sini titik baliknya. Saya tidak punya ilmu apa-apa, tetapi pada saat COMR diniatkan saja ikut camp online Mahner. Insya Allah di akhir Ramadan Pak Ustaz Nasrullah akan mengadakan. Jadi saya sarankan, ayo semua ikut ya. Yang menonton ini ikut. Karena titik balik saya di situ.
Waktu COVID, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain. Keluar rumah saja gimana ya. Akhirnya untuk kami makan saja sekeluarga, nggak ini. Sampai anak saya yang masih SMP waktu itu ya, dia ngomong gini, Umi, itu teman saya loh, kaya. Terus dia nggak sholat kok, karena waktu itu saya suruh sholat. Tapi dia, ayo kita berdoa setiap hari, setiap hari. Saya langsung berpikir, ya Allah, nah saya terkontaminasi. Dia lihat temannya, saya langsung ngomong gini, nah itu temannya non muslim ya. Dia mengatakan, iya. Oh iya, ini tahu ya. Ini ya, mari kita sama-sama berdoa. Allah uji, kita di detox. Coba kita rutinkan sholat berjamaah. Mumpung ini masih suasana COVID, tidak boleh di masjid. Jadi semua harus berjamaah dalam rumah. Kemudian apa yang terjadi? Nah, luar biasa kalau Allah ini ya. Saya tidak tahu, saya makan garpu talas itu, tetapi saya tidak langsung ini. Saya makan dulu membahagiakan, memuliakan orang lain. Saat COR, saya japri satu-satu yang mau dibantu untuk dikasih pemahaman tentang ayat yang dia dapat. Setiap orang kan dua ya. Pada saat kita COR kan dua. Datang ada kurang lebih 15 orang yang minta. Jadi apa kan bukan ustazah. Saya background saya adalah dosen ekonomi, betul tadi yang dikatakan oleh Oli bahwa uh, saya nggak punya ilmunya, cuma ilmu MR yang ada. Kemudian karena Allah yang mungkin ya memberi hidayah, saya buka lah setiap ini, alhamdulillah semua senang. Kalau mau dipikir ya, saya minta sama Allah, saya fokus. Begitu dibuka kartu tala, apa yang terjadi? Upah dari Allah. Tambah yakinlah saya bahwa saya tidak boleh apa ya, betul, duduk diam rezeki datang. Benar kan? Jadi saya berpikir, saya makan saja ini, duduk diam rezeki datang. Tetapi ada yang harus dilakukan. Bukan hanya duduk diam rezeki datang, tetapi apa yang menggelar sejadah, membantu siapa sih, semua kan banyak yang punya persoalan waktu ikut cemer ya. Akhirnya kalau dipikir secara kasat mata, sedikit main nih sibuk ya, buang-buang waktu kan. Tetapi rasanya Allah ternyata begitu saya telah apa ya, memberikan, para saya bukan ustazah, saya hanya belajar dari fenomena-fenomena kehidupan, apa yang terjadi pada diri saya salurkan. Alhamdulillah mereka senang, bahagia. Kemudian saya minta sama Allah, ya Allah, keadaan saya seperti ini. Begitu membuka, saya ingin buka kelas online. Jadi kelas online makna rezeki for couple. Jadi awalnya saya buka kelas online makna rezeki for couple. Saya buka ayat Sukruf. Sukruf ayat 13, 12 dan 13, luar biasa. Di situ tentang berpasang-pasangan. Begitu saya buka kartu tala, berarti Allah memberikan, kok tahu Allah ya, mana rezeki for couple kan untuk mana rezeki untuk yang berpasang-pasangan, ya kan? Di situ duduk kalau kamu di atas kapal itu, dan kemudian kamu, ya Allah, menikmati madu, susu. Konsul lah sama Pak Ustaz untuk membuka kelas online itu. Direstui, alhamdulillah. Saya undanglah beberapa pembicara, kemudian membuka. Apa yang terjadi? 200 peserta saya. 200 dengan infak 200.000 masuklah di rekening. Terus karena kesepakatan, saya kan punya laptop yang tidak menjangkau untuk membuat kelas. Akhirnya kita sepakat untuk beli komputer. Terkumpul 6 juta, 10 juta terkumpul. Saya kasihlah anak 6 juta. Itu anak tadi yang mau berubah kaget. Kok bisa ya? Coba.
Bayangkan, dari hal-hal yang benar-benar tidak ada duit 6 juta dia pegang, tolong nak, carikan, rakitkan komputer. Dia dirakitin. Ya Allah, dia bilang tengah ada kaki tangannya ya. Ya Allah, terima kasih. Ini apa yang pernah saya pikirkan di waktu saya kan waktu itu SMA ya, di SMP saya pengen ada komputer. Ternyata melalui wasilah ini, jadi udah ya, percaya kan ada Allah kan. Jadi ilmu parenting kita ke anak otomatis juga mengubah keyakinannya bahwa banyak hal yang bisa menjadi pembelajaran ya, ketika kita di detox, sabar dan minta sama Allah. Allah Allah memperlihatkan. Jadi dalam kita dia shock dan kaget sebenarnya. Akhirnya alhamdulillah pelan-pelan mulai bangkit. Eh, Bayangkan kalau mau dipikir ya, saya tidak pernah mengarang lagu, tapi kok dimudahkan. Jadi lagu saya yang tercipta saat itu apa ilmu rahasia 2000. Jadi ada nanti insya Allah saya akan bagi ya. Nanti mungkin ada ini kerjasama waktu itu Bunda Sofi, dia buatkan arrangementnya, semua tentang ilmu rezeki sih ya. Jadi kisah tentang kembalinya seorang yang itu lagu ya. Eh, Padahal kalau dipikir saya kan bukan artis, saya kan pembuat lagu. Tapi kalau Allah memudahkan, bukan bukan IO juga. Jadi saya buka kelas online namanya Rezeki for Couple, buka kelas online Gartala. Kalau dipikir ya punya, kemudian buat buku apa berkolaborasi dengan Ustaz Nasrullah, buku Hairul Rosiki. Jadi di poin 10 bisa silakan dibaca kisah saya di situ. Kemudian berjalan dengan waktu, alhamdulillah dimudahkan membuat buku solo. Jadi saya alhamdulillah sudah ada buku solonya tentang kisah dua sih sebenarnya, mengembalikan surga yang hilang, tapi belum selesai babnya. Kemudian yang selesai adalah Dokter Amalia dan Pandemi. Jadi kisah seorang anak yang berjuang jadi dokter spesialis tapi harus bertarung dengan COVID-nya ya, sampai dia menemui jalan biasa. Itu luar biasa kejadian saya. Kemudian diangkatlah saya menjadi dosen. Kalau dipikir ya, lama juga 5 tahun baru diangkat. Nanti betul-betul mengupas semua ya. Jadi Garputala, pedoman saya yang saya betul-betul ilmu dari 101 jurus, ilmu kerja rezeki dan Garputala dan membahagiakan orang lain, itu senjata pamungkas saya 3. Jadi silahkan yang ingin ini luar biasa sudah bisa mewadahi kami untuk menyampaikan ilmu ini. Semoga menjadi kenang-kenangan buat kita. Kalau misalnya saya sudah tidak ada, mungkin ya, alhamdulillah ada ilmu dari ilmu rasanya. Jadi banyak banget diundang menjadi salah satu yang main film sih ya. Kemarin ada casting tapi nggak sempat ikut casting. Jadi saya main film sama itu film. Kalau dipikir ya, saya kan bukan artis, tapi semua itu Allah yang memudahkan. Karena kenapa kita yakin dan aku yakin, karena ketika kita pas perisai rezeki kita memudahkan, itu namanya keajaiban. Ketika bukan rananya, tetapi kita mampu, itu keajaiban. Terus berjalan dengan waktu, alhamdulillah Allah tetap detox. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan, wah CTMR itu sempurna. Tapi ternyata tidak. Dalam perjalanan waktu justru semakin tinggi. Taruhlah karena predikat CTMR kan
sudah certified. Tetapi ternyata semakin tinggi juga ujiannya. Mampukah kita? Ternyata luar biasa, detoxnya Allah mendatangkan lagi, kembali lagi harus luar biasa. Apa ya, begini ya Bu, kadang ya, saya pribadi, kadang kalau kita sudah berada di atas, bukannya sih melupakan semua, tetapi kadang ada hal mungkin semacam kayak keangkuhan ya, ya sedikit bahwa saya adalah seorang CPNS. Kali tahu apa sih? Ya, pernah terbetik seperti itu. Jadi muncul keegoan bahwa saya serba tahu. Ternyata sahabat-sahabat MR dan sahabat-sahabat yang ada di Indonesia dan seluruh dunia, alhamdulillah ternyata Allah detox lagi saya. Dan kembali lagi saya makan dan alhamdulillah kembali lagi masuk gua. Tahu nggak? Masuk gua. Ternyata Allah mau memfokuskan saya bahwa kamu lebih banyak duduk diamnya lagi. Kalau dibilang keajaiban saya baru separuh mungkin ya, kembali normal aktivitas alhamdulillah, karena umamlah yang mau dilaporkan di polisi suami saat itu ya, karena kena tipu kan ya, kurang lebih 400 juta, tapi kembali normal alhamdulillah. Begitu bagus, ada lagi keangkuhan, detox lagi sama Allah dan masuk lagi gua. Dan alhamdulillah tahun ini apa hadiahnya Allah yang dia kasih ke saya. Pertama, anak saya jadi polisi, murni polisi. Kalau dipikir dia kan kuliah ya, kalau dipikir semua mencemooh bahwa tidak mungkin lah, pasti pakai duit lah, pakai. Tetapi anak ini karena sering ikut jadi panitia kalau ada kegiatan event-event money rezeki, minimal lah dia masuk jadi panitia, pegang tombol lampu, tapi dia menyimak materinya Ustaz Nasrullah. Seperti safari Ramadan dia sering jadi panitia, sampai alhamdulillah dia mengamalkan bahwa saya jadi polisi karena Allah. Ya, jadi ada kemarin ya acara apa ini? Cara ini ya Bunya luar biasa, itu kan harusnya anak-anak yang umur 12 tahun, anak-anak milenial ya, berharap ayo diajak, karena saya betul-betul menjadikan ilmu MR ini masukkan ruh. Jadi anak yang masih ke kelas 1-2 saya sudah ikutkan. Jadi saya dulu sering bersama Bunda Dina ngadain for kids ya, ya itu paling bagus. Jadi ibu-ibu muda sekarang ayo ajak semua anaknya. Nah, kita tidak tahu kapan dia aplikasikan itu anak. Setelah dia berumur tamat SMA, ini anak aplikasikan. Lulus, alhamdulillah. Kemudian keajaiban yang kedua anak pertama. Keajaiban yang kedua anak pertama saya, kalau dipikir ya betul-betul keajaibannya Allah, karena anak ini juga bisa diangkat jadi pegawai pelindung. Kalau dipikir kan 2026, kan saya sudah bilang bahwa yang namanya keajaiban hal yang tidak mungkin di ranah pikir logika berpikir manusia ya kan, tapi kalau Allah memudahkan dia sudah diangkat. Luar biasa. Jadi walau sebelum full ya, tetapi ya karena cabang membutuhkan diajukan ke pusat dia bisa. Alhamdulillah. Kemudian anak yang bungsu saya pun karena keajaiban ilmu itu aslinya nggak mudah sih ya, tapi luar biasa. Malah selalu sholat taubat. Kalau dipikirkan dosanya juga belum seberapa, tetapi
Dia nangis-nangis memohon maaf ke uminya, katanya banyak. Padahal dia kan baru kelas 5 SD ya. Bisa bilang ya Allah. Jadi jadi yang saya ingin share, berbagi, ternyata ketika orang tuanya masuk gua betul-betul dekat dengan Allah, maaf ya wilayah Makassar sudah diukur, jadi ada suara asam mungkin masuk. Ya, alhamdulillah ya, Bun. Saya kalau mau berpikir, hilangkan semua ya. Gak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Jadi eh, setiap di doa kita, ini yang saya mungkin mau share, setiap di doa kita, bukan semua nama-nama anak kita untuk Allah senantiasa menjadikan bahwa dialah penerus kita. Karena kita kan orang tuanya suatu hari kan tidak ada lagi, tetapi siapa lagi yang meneruskan? Utamanya ini UMR diaplikasikan ke dalam kehidupannya. Jadi luar biasa, saya tidak bisa menghitung nikmatnya Allah setelah mengamalkan ilmu. Luar biasa. Jadi setelah mengamalkan ilmu kan pasti kita di detox. Jadi masuk gua, amalkan lagi kembali apa yang menjadi apa ya bang? Saya mungkin Allah mau ini totalitas full kamu di situ karena semakin banyak ujian dan kadang saya tertawa ya, begini Pak Nas mungkin menghadapi. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, kok bisa live seperti itu? Ya mungkinlah kita mau nggak diuji seperti itu. Jadi kalau maunya sih yang enak-enak semua ya, tetapi Allah menguji setiap hambanya kan berbeda-beda ya, terutama pengamal ilmu ya. Semakin diamalkan semakin bahaya detoxnya. Jangan sampai ada yang mengatakan kok saya mengamalkan ilmu ini kok semakin banyak ujian saya. Ternyata disitulah mungkin Allah uji ya kita sebagai setengah mampu tidak. Alhamdulillah. Semoga istiqomah ya Bun ya, karena saya ini manusia biasa, luar biasa ini tetap mengamalkan ilmu MR karena terlalu banyak kajian dalam kehidupan saya. Banyak yang mengatakan begini, mungkin kalau saya menghadapi apa persoalannya Bunda Erni, mungkin saya sudah apa ya, tidak hilang ingatan atau apa saya bilang. Tapi alhamdulillah semakin saya di detox, semakin dekat dengan Allah, semakin saya merasakan kenikmatan. Jadi begini, ada filosofi saya. Dulu saya simpan dunia di dalam hati. Dunia ini saya simpan di dalam hati. Maksudnya ketika segala sesuatunya saya simpan di dalam hati saya. Ternyata itu tidak tepatan. Selama itu saya simpan di dalam hati, contoh ya, bilang laptop ya, kita kan menggerutu, pasti kita seandainya kita salah, kadang kita menyalahkan Allah, kok Allah menguji saya. Begitu saya mengamalkan ini rasa ini rezeki, dunia saya tidak simpan di hati, tetapi di genggaman, hanya di genggaman. Maksudnya begitu ada hal yang datang menguji saya, persoalan saya, apapun itu, saya hanya tidak simpan di hati, tapi simpan di genggaman. Artinya, begitu ada persoalan, karena di dunia ini persoalan apapun sebenarnya hanya di genggaman. Jadi hal-hal yang berbau dunia jangan disimpan di hati, karena ketika tidak sesuai harapan kita, kecewa. Ya dunia kita kecewa karena kenapa?
kita menyalakan aura kita ini, jadi saya menyarankan kepada sahabat-sahabat semuanya ketika ada persoalan, syukuri. Saya banyak bersyukur ya Allah, terima kasih. Ini ladang untuk menggugurkan dosa-dosa saya. Ya, kadang-kadang kita, saya nggak punya dosa, saya itu kita yang ini. Ternyata kan dosa-dosa kita waktu mungkin remaja itu diangkat semua untuk bagaimana lebih membersihkan diri kita. Jadi saya tidak simpan dunia di dalam hati, tetapi hanya di genggaman. Ketika dunia itu apa ya, saya tidak menganggap bahwa itu milik saya, tetapi miliknya Allah. Jadi apapun yang terjadi, kita nikmati semuanya dengan rasa bersyukur. Alhamdulillah, banyak mengatakan ketika kita mengamalkan ilmu MR, banyak detoksnya di situ, semakin banyak ujiannya. Tidak mudah dong Bu Erni, tapi ternyata saya lebih menghadapinya. Begitu menghadapinya menjadi tantangan, ternyata itu adalah bungkus permen atau bungkus dari sebuah persoalan yang Allah sebenarnya ada sesuatu yang indah dia. Ya itulah sekejap mata dia bayangkan dari 5, 2 saya yang langsung di tahun ini alhamdulillah. Jadi nikmat apa lagi yang kita ingin ya, sudah luar biasa. Dari 5, 2 saya tidak henti bersyukur untuk bagaimana hal yang tidak mungkin mustahil bagi Allah, tetapi ternyata ketika orang tuanya yang sabar mendoakan anaknya dan masuk dua dan betul-betul mendekatkan diri pada Allah, insya Allah semua akan apa ya, dihadiahkan kembali. Begitu barangkali dari saya, keajaiban saya, alhamdulillah. Kalau tentang materi saya bukan ini ya, tetapi saya bersyukur keajaiban yang terbesar yang selama hidup saya dalam ketenangan dalam menikmati ibadah. Itu hadiah yang terindah saat ini yang saya rasakan. Kalau materi mungkin soal ke-10, tetapi untuk keajaiban yang terbesar adalah ketenangan dan kedamaian, bisa khusyuk, dan senantiasa dekat dengan Allah. Doakan ya semua sahabat-sahabat Wilmer supaya istiqomah terus. Terima kasih. Barangkali saya kembali ke Holly Cetemer. Baik, terima kasih Bunda Erni. Satu lagi pertanyaannya, ini udah lengkap sekali ya dari jurus favoritnya udah dijelaskan. Tadi ada perisai rezeki, garpu tala, dan sering mendoakan ya, kickback juga. Nah, mungkin di sini pertanyaan terakhir untuk teman-teman yang baru kenal MR misalkan. Apa sih pesan untuk yang baru kenal MR? Aduh, saya harus ngapain gitu kan? Kadang nggak tahu nih. Dari kalau yang zaman dulu kan sering ngedengerin audio kan, audio Telegram, "Oh saya nggak paham tentang ini," dengerin audio. Nah kalau sekarang dengan, banyaknya medsos gitu kan tentang MR tuh banyak gitu. Kalau pesannya dari Bunda Erni sendiri untuk, yang baru kenal MR gimana Bun? Oh ya, alhamdulillah saya yang saya aplikasikan dalam kehidupan ya dari satu jurus itu saya sangat suka tentang ilmu apa ya, paradox of Candy ya. Paradox of Candy mengurai energi gugur menjadi energi berlian. Jadi itu yang saya sudah mendownload energi kuantum, jadi bisa dibaca di buku Ernospin. Poin 10 itu mendownload energi kuantum menjadi energi berlian. Jadi segala sesuatu yang terjadi terima dengan rasa syukur dan sama dengan pada saat kita menerima sebuah kenikmatan, karena
karena pada saat itu akan terolah energi-energi bubur menjadi energi berlian yang menjadikan kita paham dan yakin bahwa Allah itu menyiapkan hal-hal yang terindah yang kita di luar logika kita bahwa itu tidak mungkin, tetapi kalau bagi Allah mungkin. Jadi yuk hilangkan semua hal-hal yang menjadi persoalan, tetapi menjadikan itu adalah energi berlian. Jadi itu saya sampaikan, yuk olah energi bubur kita. Tapi energi bubur, energi yang biasanya datang yang membuat kita down dari segala persoalan. Karena tidak tidak semudah teori, tetapi dalam mengaplikasikan kalau Allah menguji kita, maka ketika kita mempelajari ilmu rasanya rezeki dan datang sebuah persoalan, bersyukur. Berarti Allah ini menguji kita juga. Oh, sesuaikah apa yang saya dapatkan? Ya, jadi yang saya tekankan stressing bagaimana mengolah energi itu menjadi energi berlian dan menjadikan sebuah persoalan itu adalah anugerah yang terindah yang patut disyukuri dan yakin bahwa Allah akan memberikan hadiah terindah berupa satu, materi itu kesekian kalinya ya. Ingat materi itu kesekian kalinya. Karena ada yang mengatakan ini rezeki KJB-nya semua kayak mobil, tapi kalau menurut saya itu kesekian. Ketika hidayah datang kepada kita, hidayah itu tidak mudah. Jadi ketika hidayah itu, apa itu hidayah? Bisa kita rasanya nikmat sekali kalau ketika kita mau sholat, mau bersedekah, mau berilmu. Seperti ini kan ilmu ya. Ya itu hidayah. Tidak semua orang dikasih hidayah sama Allah. Tapi ketika kita merasakan penikmatnya yang luar biasa karena kita senantiasa mensiarkan ilmunya Allah, maka disitulah keajaiban yang terbesar. Mungkin seperti itu. Oh ya. Iya, benar. Baik, karena kemarin terakhir kajian tuh yang banyak keluhan dari alumni itu gini, saya punya amanah, ini amanah tuh belum terselesaikan sampai sekarang gitu kan, maksudnya dengan ikut, MR, seminar dan lain-lain gitu. Amanah saya juga masih belum terselesaikan, ternyata itu kan barusan, kata Bunda, dengan punya amanah kita syukuri kan, berarti dengan punya amanah disyukuri, terus dari energi buburnya itu dirubah menjadi energi berliannya ya, Bun, ya, berarti walaupun punya amanah sebesar apapun gitu ya. Gimana kalau menurut Bunda tentang amanah, Bun? Kalau saya sih ya punya, alhamdulillah eh, yang namanya amanah itu kan sebenarnya di ilmu NR kan itu dijadikan sebuah eh, bahwa Allah menitipkan kita sesuatu yang betul-betul amanah. Amanah berarti eh, harus diselesaikan. Ketika kita berpikir saya punya amanah tidak mudah ini berarti kita belum masuk di penyempurnaan ilmu yang ada. Kenapa penyempurnaan ilmunya di saat kita menyelesaikannya dengan cara apa? Dengan cara berbagilah. Jadikan manusia lain itu adalah objek untuk membahagiakan. Karena ketika kita bahagiakan, muliakan orang lain dan mendoakan orang lain, sebenarnya kan kembali ke kita. Jadi ketika kita punya amanah, artinya kalau secara logika kan mungkin punya amanah 100 juta. Gimana saya punya cuma gaji misalnya 3 juta ya per bulan. Tapi ketika kita mendoakan, membahagiakan, memuliakan bagi orang, apa saja lakukanlah. Seperti misalnya orang yang eh, apa ya, seperti orang butuh eh, bantu dong, doain semuanya ya, doa saja, mendoakan saja orang lain itu kan
berupa bentuk amalan kita untuk menyempurnakan ilmu bagaimana menyelesaikan amanah. Ya, seperti itu, menyempurnakan ilmu untuk menyelesaikan amanah. Karena kita ini adalah manusia biasa yang tidak punya daya, tapi yang membuat amanah itu tuntas selesai adalah Allah. Jadi kita minta sama Allah, tapi walaupun kita menegakkan tangan, tetapi kita tidak menunjukkan sama Allah untuk mengaplikasikan bahwa saya ingin menyelesaikan amanah. Apa ya, tidak mudah juga karena dulu saya begitu, saya banget gitu ya, saya banget ketika saya memuliakan bagikan orang lain, ternyata aman saya pelan-pelan kan ditip 400 juta ya kan, 400 juta caranya saya memuliakan bagian orang lain, saya doakan yang punya amanah untuk lunas, pelan-pelan saya juga dilunaskan ya kan, karena saya aplikasikan ilmu tetapi dengan cara membuat orang yang punya seperti kita juga doakan. Jadi kita bantu bagaimana mendoakan mereka, karena semua setiap ucapan adalah doa dan mendoakan orang lain sebenarnya untuk orang lain, tetapi itu sebenarnya untuk diri kita. Jadi seperti itu aplikasinya, jangan istilahnya jangan tidak apa ya, karena harus disiplin kata, istilahnya bosan gimana sih, jangan bosan katanya menjadi orang baik, jangan bosan mendoakan orang lain. Jadi teruslah berbuat kebaikan karena di ujung pasti Allah sedang menyiapkan. Jadi aplikasikan saja bahwa menyelesaikan amanah tidak dengan simsalabim, tetapi dengan cara aplikasi ilmu menyelesaikan ilmu amanah, mendoakan yang punya amanah, memuliakan bagian orang lain. Jadi insya Allah Allah akan menyiapkan hadiah-hadiah terindah untuk menyelesaikan amanah kita. Seperti itu barangkali. Yakin deh, para juta bisa kok. Para juta bisa diselesaikan insya Allah. Baik, terima kasih Bunda Erni ya untuk ilmunya hari ini. Jazakallah khairan kasiron. Dan buat teman-teman ikutin terus channel ini kalau mau tahu banyak cerita tentang para CTMR ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Holy Peter. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.